Anak-anakku nia kari SMA Sion, Shalom. Sibuntul kimotere annya tua, kita ketemu kembali pada saat ini. Belajar lagi bahasa dan sastra Makassar. Kita akan belajar bahasa dan sastra Makassar untuk kalasa 10 sekre siagang kalasa 10 rua untuk kelas 11 dan kelas 12. Nanya tua atau saat ini kita akan belajar salah satu jenis sastra Makassar yang kita kenal dengan Sindrilik. Nah, mungkin anak-anak sekalian sudah pernah mendengar Sindrilik ini. Nah, khususnya bagi anak-anak yang biasanya mungkin memutar radio Gamase Makassar, itu dia mempunyai acara Sindrilik. Nah, anak-anakku yang asing, karya sastra Makassar yang cukup populer dan memiliki arti yang dalam kehidupan orang Makassar, yaitu Sindrilik. Nah, Sindrilik adalah karya sastra Makassar yang berbentuk prosa, yang cara menyampaikannya itu dilakukan secara berirama, baik menggunakan menggunakan alat musik, maupun tanpa musik. Sindrilik atau sastra Sindrilik ini hingga saat ini masih sangat terpelihara dan sangat diminati oleh orang-orang Makassar, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Meskipun karya sastra ini masih diminati oleh masyarakat Makassar, namun orang yang dapat melakukannya atau membacakannya itu sangat terbatas. Nah, kecuali mungkin bagi mereka yang menyelesaikan kuliah pada Universitas Negeri Makassar yang mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Makassar, itu mungkin mereka memiliki kemampuan untuk membawakan Sindrilik ini dengan baik. Nah, Sindrilik sebagai salah satu bentuk sastra lisan itu sangat terkait dengan hal-hal yang pertama, pencerita dan penceritaan. Jadi yang pertama soal pencerita, artinya yang bercerita, dan penceritaan. Yang kedua adalah kesempatan bercerita. Dan yang ketiga, tujuan bercerita. Dan yang keempat, hubungan cerita dengan lingkungannya. Dan yang kelima, jenis serta yang disampaikan, jenis cerita yang disampaikan, dan keenam, pendengar. Nah, ini ada 6 poin yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Nah, menurut Bantang, ya seorang penutur atau pasindrilik, itu harus
menurut Bantang ya, seorang pasindrili atau penutur harus menguasai beberapa hal. Nah, yang pertama adalah dia harus pandai berbahasa Makassar dan menguasai dialek-dialek yang ada. Yang kedua, dia kaya dengan paruntukana. Ya, ini yang sudah kita bicarakan pada minggu lalu. Yang ketiga, kaya dengan kelong. Yang keempat, menguasai dialek bahasa Makassar. Ya, jadi seorang pasindrili itu, seorang penutur itu, dia tidak boleh hanya menguasai satu dialek saja. Ya, dia harus menguasai 5 dialek yang ada di Sulawesi Selatan ini. Nah, yang berikut, menguasai banyak rapang dan pepasang. Ya, jadi pesan-pesan bijak, pesan-pesan turiolo. Ya. Dan terakhir, mampu mengapresiasikan dan menyatu dengan alam. Ya, jadi dia bisa mengapresiasikan dan dia bisa menyatukan dirinya dengan alam atau lingkungan di mana ia berada. Berikut adalah jenis-jenis sinrili. Jadi sinrili itu memiliki beberapa jenis, jadi tidak hanya satu jenis. Nah, berdasarkan isi, ya, jadi dan cara melakukannya, sinrili dibagi atas 2 macam, ya, yaitu sinrili pakesok-kesok dan sinrili bositimurung. Ya, jadi sinrili pakesok-kesok dan sinrili bositimurung. Nah, sinrili pakesok-kesok adalah sinrili yang dilakukan dengan iringan kesok-kesok. Ya, jadi kalau satu saat nanti anak-anakku ada yang mau melihat sinrili, itu ada alatnya kecil, itu yang dipakai sebagai alat pengiring. Ya, nanti kapan-kapan Bapak akan tunjukkan bagaimana jenis kesok-kesok itu. Atau kesok-kesok itu disebut juga rebab. Ya, mungkin dengan demikian anak-anak bisa melihat di alat-alat musik. Nah, isinya, ya, jadi sinrili kesok-kesok itu isinya melukiskan tentang sejarah perjuangan dan kepahlawanan seorang tokoh. Ya, misalnya kalau kita mau menceritakan tentang sejarah perjuangan Sultan Hasanuddin, ya, Raja Goa, maka itu boleh. Ya, itu boleh dibawakan dalam bentuk sinrili, kesok-kesok. Sedangkan sinrili bositimurung itu biasanya tanpa diiringi iringan musik. Ya, jadi sinrili kesok-kesok itu diiringi alat musik, sedangkan sinrili bositimurung itu biasanya tidak diiringi musik, diiringi alat musik. Nah, sinrili yang dapat diiringi antara lain adalah sinrili kapala talumbatua. Ya, sinrili kapala talumbatua atau sinrili 3 kapal. Ya, kapala talumbatua atau 3 perahu. Ya, boleh dikatakan begitu.
Juga Sinrili Imakdi Dayan Rimaka. Ini salah satu tokoh di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Jeneponto, ya. Nah, ini kisah sejarah perjuangan masyarakat Jeneponto di bawah pimpinan Imakdi Dayan Rimaka, ya. Nah, yang berikut Sinrili Bositimorung, ya, saya sudah katakan tadi sepintas bahwa Sinrili Bositimorung adalah sinrili yang dilakukan tanpa iringan alat musik kesok-kesok atau rebab. Dan biasanya dilantunkan pada tempat yang sunyi. Dan kala orang yang berada di sekelilingnya sedang tertidur nyenyak. Nah, Sinrili Bositimorung pada dasarnya berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pujaan yang menggambarkan kecantikan seorang gadis dengan membandingkan keadaan sekelilingnya. Ya, jadi Sinrili Bositimorung itu salah satunya adalah dia menggambarkan kecantikan seorang perempuan. Nah, yang kedua, merindukan kekasih yang menggambarkan kerinduan seorang jejaka atau seorang pemuda terhadap gadis yang dicintainya. Nah, yang ketiga, beribah hati yang menggambarkan seorang yang sial atas segala usahanya sehingga menjadi sengsara. Dan keempat, kesedihan yang menggambarkan kesedihan seorang istri yang ditinggal oleh suaminya. Ya, jadi dia itu menggambarkan tentang seorang ibu atau seorang istri yang ditinggal pergi oleh sang suami. Nah, selain itu, Sinrili Bositimorung dapat pula dijadikan sebagai pelajaran atau nasihat yang berharga bagi orang yang menyimaknya. Mengapa? Karena isinya menceritakan tentang ganjaran perbuatan yang baik dan siksaan terhadap perbuatan jelek di akhirat kelak. Ya, jadi dia menggambarkan tentang teori tanam tuai. Ya, jadi apa yang kita tanam, ya itu yang kita tuai di akhirat nanti. Ya, jadi kalau kita tanam kebaikan di dunia ini, maka kita juga akan menuai kebaikan di surga kelak. Tetapi jika kita menanam kejahatan, maka kita akan menuai badai. Nah, contoh Sinrili pakesok-kesok, ya. Nampamis suleng karapak, natak benrong binak bakku, kesok-kesok na tampase lagi matangku. Ya, sekali lagi, ini salah satu contoh syair Sinrili. Nampami suleng karapak, natak benrong binak bakku, kesok-kesok na tampase lagi matangku. Artinya, baru saja ia duduk bersilah, terpukullah jantungku. Kesok-kesoknya membuatku tak dapat tidur. Nah,
Itu salah satu contoh syair Sindrili Kesok-Kesok. Nah, berikut fungsi cerita Sindrili. Menurut Paturungi Parawangsa tahun 1965, ia menyatakan bahwa fungsi Sindrili itu ada 3. Yang pertama, cerita pelipur lara. Jadi yang pertama itu cerita pelipur lara. Yang kedua, alat pendidikan. Dan yang ketiga, alat untuk membangkitkan semangat tempur dan semangat rela berkorban. Ya, jadi itu 3 fungsi Sindrili. Nah, anak-anakku Niaka di SMA Sion Makassar, khususnya kalasa sampulo seres ya kan sampulon ruak, si kama mirom papilajaran taan nealoa. Nah, untuk minggu depan kita akan ulangan dari materi kita yang sudah Bapak berikan selama beberapa minggu ini. Karena itu tolong anak-anakku pelajari seluruh materi yang Bapak sudah berikan, dan nanti minggu depan kita akan ulangan, dan saya harap semua bisa mengerjakan dengan baik. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.